Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberi kita tauladan begitu banyaknya. Hari ini izinkan Bu Ida Asri Purwati untuk mendestinasi ilmunya sebagai guru penggerak, yaitu nanti kata modul dan pengalaman penerapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan seluruh teman-teman yang mendukung kegiatan diseminasi budaya positif di SDN Tungkun Penanggal 2. Intinya mari kita memanjatkan puji syukur atas nikmat, karunia dan hidayahnya sehingga kegiatan siang hari ini berjalan dengan lancar, dimudahkan dan selalu mendapat petunjuknya. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Nilai kinerja di atas ekspektasi harus melakukan praktek baik kepada teman-temannya. Ilmu apa yang panjenengan peroleh, ilmu apa yang panjenengan cari, mari kita berbagi dengan teman-teman semua. Acara selanjutnya yaitu materi diseminasi dari Bu Ida Purwati, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga ilmu yang diberikan memberi manfaat kita semua dan bisa bermanfaat juga untuk anak didik kita. Monggo Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah Gusti Adinan, teman-teman sahabat kedatangannya di acara saya, yaitu penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pertama-tama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, saya berdiri di depan sini ada maksud dan tujuannya bukan menggurui Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu semuanya juga sudah pintar, sudah berpengalaman. Di sini saya hanya berbagi ilmu kepada panjenengan semua apa yang saya diterima selama 2 bulan ini. Saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi.
saling mendukung dengan wujudnya di sekolah kita. Bapak Ibu, maaf mengganggu waktunya. Sebelum kita mulai, kita speaking sebentar ya Bu ya, supaya kita tidak penanggungan koreksian kita ya sedikit jogetan anak-anak dulu Bu. Apa tuh? Satu tambah satu yang mengatas dong. Yang jogetnya nggak tahu. Seperti ini. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sakit ya Bu ya, seperti goyang gitu loh biar. Saya ucapkan selamat datang kepada para guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dengan wujudnya di sekolah kita. Bapak Ibu, maaf mengganggu waktunya. Sebelum kita mulai, kita speaking sebentar ya Bu ya, supaya kita tidak penanggungan koreksian kita ya sedikit jogetan anak-anak dulu Bu. Apa tuh? 1 tambah 1 yang mengatas dong. Yang jogetnya nggak tahu. Seperti ini. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sakit ya Bu ya, seperti goyang gitu loh biar. 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan buat ke materi ada pertanyaan pemantik. Hukuman menurut Bapak Ibu setuju ataukah tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju maupun boten? Mana Bu? Menurut saya hukuman itu sangat setuju, tetapi hukuman itu bentuk yang sangat logis untuk khususnya kita sebagai manusia yang sangat logis. Misalnya hukuman kamu tidak mengerjakan PR, lari 100 kali, itu bukan logis. Kalau hukuman kamu tidak mengerjakan soal, langsung di situ berburu tunggu sampai selesai. Itu yang logis menurut saya. Oke, terima kasih. Ada lagi yang berpendapat hukuman dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih atas waktunya. Kalau saya cenderung dengan menasehati anak, kita ajak untuk melaksanakan suatu kesepakatan. Di awal semester kita kan sudah merumuskan kesepakatan berhasil. Kalau ada salah satu anak yang melakukan kesalahan, maka kita ternyata sudah menyampai ke Bu Faiz sedikit lebih memahami seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa mboten Ibu-ibu, Bapak-bapak?
Betul, setuju Bu. Oke. Yang ketiga yaitu guru harus mampu memberikan solusi untuk murid yang bermasalah. Setuju atau tidak ya? Setuju ya Pak JG? Oke. Lanjut, guru berperan sebagai teman bagi murid. Setuju apa buatan Bu Yuni? Setuju. Oke, dari jawaban ibu-ibu bapak-bapak ini tadi saya kotak dulu, nanti seiring dengan saya menjelaskan mungkin akan terjawab dari pertanyaan pemantik seperti ini. Budaya positif, sopanan. Terus ini apa lagi Ibu yang baik? Kejujuran. Nah, itu semuanya akan menjadi suatu yang dulu. Berarti tidak hanya anak itu sampai mungkin dia sampai ke SMP, SMA atau dalam pergaulan di masyarakat. Budaya positif. Sedangkan budaya sekolah di sini adalah kebiasaan kecil. Sekolah itu continue, maka akan membuat menjadi suatu karakter yang baik. Tentunya karakter yang baik itu baik untuk peserta didik. Dari karakter yang baik itu kebiasaan pembiasaan yang sederhana akhirnya menjadi suatu itu akan hafal dengan sendirinya tanpa harus melihat buku. Kemudian pertama adalah perubahan paradigma, yang kedua tadi itu nanti yang akan yang ditanyakan atau yang dijawab oleh ibu. Ini adalah memang tugas dari seorang guru di dalam kelas, di mana di dalam kelas itu majemuk, latar belakangnya sangat, di mana kita mengenal belakangnya itu dari itu kodrat anak, mana antara satu dengan yang lainnya. Jadi tugas kita lah yang memoles mau dibawa kemana anak tersebut.
Karakter itu apa? Oh iya. Saya rebut maunya. Nah, sekarang coba yang B memperebutkan dari apa yang dipegang itu tadi. Apakah rela yang A itu melepaskan apa yang jenengan pegang itu tadi? Kan susah sekali kan Bu ya, susah sekali, tidak boleh ya, karena itu sangat berharga seperti itu. Monggo minarak lagi. Nah, jadi kita yang mengantarkan kita kepada yang positif. Jadi, semuanya itu tergantung dari kontrol diri kita seperti itu. Berikutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kalau di sini saya bisa mengartikan atau yang mengartikan dengan bahasa saya, di sini orang dewasa itu kan usianya lebih dewasa daripada anak-anak. Orang dewasa punya hak untuk mengatur atau mengontrol anak didik kita mau dibawa ke mana. Padahal kita tidak tahu, maksudnya itu kita tidak tahu anak itu mau mendengarkan apa kata kita atau tidak, karena setiap anak itu punya kontrol dirinya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksa, karena dia punya, yaitu tadi, kontrol dirinya. Aku tidak mau menuruti atau aku mau menuruti, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Di sini kalau saya ambil contoh, misalnya pada zaman dahulu ketika kita sekolah, mungkin zaman saya ke atas, mungkin zamannya Bu Eka dan lain-lain, mungkin tidak tahu ngalami atau enggak, kita sering misalnya di sekolah dihukum, entah itu dipukul dengan suara gertakan atau apa, sehingga mengakibatkan kita jadi jerah. Akhirnya kita nurut, patuh, seperti itu. Namun pada kurikulum merdeka seperti ini, anak sedikit digertak aja, sedikit digertak atau sedikit dengan nada yang tinggi, anak sudah mewek, sudah nangis, mentalnya sudah lemah. Ini karena yaitu tadi apa, ada dukungan sehingga membuat dia itu mentalnya jatuh. Begitu juga dengan akhirnya mengakibatkan karakter yang ada di dirinya itu akan menurun. Jadi ini yang dinamakan ilusinya itu seperti itu. Jadi kelihatannya misalnya sekarang dimarahi dengan suara nada keras, anak itu tangguh, ya, tapi ternyata dibalik itu sebaliknya. Jadi itu adalah ilusinya seperti itu. Kemudian ilusi mengontrol murid. Tentunya guru menginginkan murid atau kelas yang nyaman, kelas murid yang diam, seperti itu. Padahal diamnya anak itu bisa jadi diam karena takut, bisa jadi seperti itu. Diam karena tegang. Itu semua seharusnya itu adalah muncul dari motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri si anak tersebut. Oh, aku diam karena aku misalnya kepingin nurut sama guru. Aku diam karena ya ingin apa itu dipuji atau apa. Jadi bukan karena adanya aturan. Kalau karena ada aturan, dia akan takut, akhirnya akan takut akan sanksinya. Yang berikutnya, yang keempat adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kenyataannya penguatan efektif itu tidak semuanya efektif dan bermanfaat, tergantung dari yaitu tadi diri kita dan juga lingkungan. Perubahan paradigma stimulus respon
di sini stimulus respon ke teori kontrol. Menurut respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Tapi ketika kita beralih ke teori kontrol, maka realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Seperti halnya pada kurikulum Merdeka ini, kita mengajak itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan itu patuh kepada kedisiplinan atau yang melanggar akhirnya akan mendapatkan sanksi. Nah, mendapatkan sanksi yang menyebabkan tadi akan menjadi tidak nyaman. Aku mau dihukum karo guru, aku mau gini-gini. Akhirnya dia menjadi tidak nyaman. Kemudian sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebaikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi di sini dikatakan anak itu memiliki nilai-nilai baik, nilai kedisiplinan, gotong royong, kesopanan yang akhirnya mengarah kepada yang profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Motivasi intrinsik itu berasal dari dirinya sendiri, diri kita. Sedangkan ekstrinsik itu berasal dari luar, seperti itu. Yang ketiga, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sungkan, ancaman maupun hukuman. Jadi ini sesuai dengan pertanyaan pemantik tadi, apakah setuju ada hukuman dan tidak? Ternyata tidak dikehendaki adanya hukuman, sokokan ataupun ancaman, seperti itu Ibu. Kemudian kita ke kebutuhan dasar manusia, seperti kita belajar di IPS, IPA seperti itu, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini kebutuhan bersifat fisiologis. Contohnya yaitu tadi sandang, pangan, papan. Yang utama adalah pangan, sandang, dan papan. Kemudian contoh yang lainnya adalah kebutuhan merasa aman, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan anak adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti keluarga. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia adalah penguasaan
di sini adalah keinginan untuk diakui menjadi seorang pemimpin. Misalnya di dalam kelas pasti ada jadi pemimpin laki-laki. Pilihan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dalam artian tidak mau, biasa disebut dengan kebebasan merdeka belajar. Yang kedua adalah kesenangannya dalam main yang disenangi oleh anak, yaitu pembelajaran yang menyenangkan. Makanya guru diharapkan guru lebih berinovatif untuk mengembangkan pembelajaran agar pembelajaran itu lebih bermakna. Motivasi perilaku motivasi ini adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan buku. Maksud di sini contohnya adalah murid melakukan disiplin diri karena ia takut untuk dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Misalnya dua orang tidak pernah memakai baju yang lengkap satu lengkap karena dia taat kepada peraturan. Apabila dilanggar, maka dia akan mendapatkan sanksi. Nah, ini dinamakan motivasi secara ekstrinsik. Untuk di sini harus, kalau sudah kehidupan selanjutnya ketika anak itu dewasa, dia lebih paham terhadap mengenai tahu dia harus lebih sikap dan tanggap terhadap lingkungan seperti itu. Yang kedua, motivasi perilaku yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini seperti pertanyaan pemantik tadi sudah dijawab di sini. Jadi melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini termasuk motivasi secara ekstrinsik seperti itu. Jadi kamu ini tidak boleh ibu itu bagaimana yang harus kita lakukan, yaitu menghargai nilai-nilai diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri itu karena dia sadar dengan nilai kebaikan yang ada pada dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi bisa ya Bapak Ibu membedakan motivasi ekstrinsik dan intrinsik ya. Lanjut. Jadi pada dasarnya motivasi yang terpenting bagi kita itu ada 3 yang membuat kita termotivasi adalah tergantung kita, perkataan kita, contohnya seperti apa ya? Dan penghargaan.
disiplin seperti itu. Yaitu murid menyembunyikan rendah diri ketika dia melanggar kedisiplinan. Adapun penghargaan di sini termasuk identitas karena tidak efektif. Yang kedua merusak kasih dan kasih yo itu mentang-mentang pinter, mentang-mentang kesayangan atau apa seperti itu. Akhirnya timbullah kesenjangan seperti itu. Yang ketiga mematikan kreativitas si anak. Yang keempat menghukum dengan jadi alhamdulillah kita sudah tidak mengenalnya ranking, jadi sama. Kasihan kalau nilainya rendah, kasihan anaknya seperti ini ibu seperti itu. Yang kelima yaitu merampas hak konsep disiplin identitas. Kedua konsep disiplin dan identitas. Kedua adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, meliputi apa saja, yaitu meliputi dan restitusi. Konsekuensi pada anak itu bukan kesalahan yang sama. Yang pertama, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menurut Bapak Ibu, ini apakah konsekuensi hukuman G? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket karena tidak menggunakan masker. Loh, apa konsekuensi? Yang ketiga, konsekuensi pemberian tumpahan air di meja tulis
ramah, cenderung bersedia gurau untuk menghangatkan suasana. Namun punya dampak posisi merasa bersalah, dampak posisi teman maksud saya keliru. Yang pertama adalah murid akan bergantung kepada satu orang, yaitu karena faktor ketergantungan tadi, jadi anak tidak bisa mandiri, tidak bertanggung jawab seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Ini adalah posisi teman. Sedangkan yang berikutnya adalah posisi pemantau atau monitoring. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, posisi pemantau atau monitoring yaitu suara pemantau bersuara datar, tidak emosional, tidak bersedia gurau, ataupun menggunakan suara tinggi. Di sini tercipta identitas diri positif atau berhasil. Di pemantau perlu senantiasa memantau pada saat murid itu diberi sanksi, maka guru pun harus selalu mengawasi. Dampaknya yaitu murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi di sini tidak sepenuhnya adalah mandiri. Ini yang terakhir yaitu sebagai posisi manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ini adalah terakhir yaitu posisi manajer. Suara manajer itu netral, tidak emosional,
tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif, artinya di sini ada berhasil. Jadi kan ada yang berhasil, ada yang gagal. Kalau di sini ada posisinya berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan yang bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya itu secara mandiri. Dampak dari posisi manajer ini adalah murid akan mandiri, percaya diri, dapat memecahkan masalah. Jadi kita menerima posisi, yaitu posisi tadi penghukum, kemudian posisi sebagai teman, merasa bersalah, kemudian memantau, dan terakhir adalah manajer. Menurut Ibu itu sekarang posisinya ada di mana, ya? Jujur. Kalau saya belum sampai ke manajer, Bu, masih belajar mau ke manajer. Semuanya itu butuh proses, tidak bisa instan. Nututi anak juga tidak bisa, kita instan besok harus jadi, tidak bisa. Jadi butuh proses. Kalau memang jatuh ya butuh ketelatenan dari kita, seperti itu. Terus yang berikutnya yang terakhir, insya Allah, ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok bukan peraturan kelas? Kalau dulu kita peraturan kelas, tapi sekarang diharapkan adalah kita menggunakan keyakinan kelas. Nah, ini misalnya ada pertanyaan tematik. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai roda 2? Mengapa, Ibu? Jawabannya apa, nggih? Nah, untuk keselamatan diri sendiri. Jadi menggunakan helm itu tidak diperintah oleh pemerintah, atau memang disarankan. Tapi itu semua diri kita sendiri. Tiba-tiba mungkin terkena musibah atau apa, ya itu adalah diri kita sendiri. Jadi untuk keselamatan diri kita sendiri. Seperti itu, jaga nih kalau misalnya ada misalnya kecelakaan seperti itu, setidaknya kita sudah safety ya, bahasanya itu. Yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Padahal pemerintah itu tadi itu kan tergantung dari siapa? Dari diri kita sendiri. Pemerintah menganjurkan seperti itu. Semuanya kembali kepada diri kita sendiri, yaitu untuk apa ini? Untuk kesehatan sendiri. Kenapa kita pakai masker setiap kok tidak? Dan tetapi karena adanya motivasi intrinsik yang ada pada diri kita sendiri untuk jaga buat diri kita, supaya diri kita ini tadi tidak tertular penyakit. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Yaitu untuk apa ya, Bapak? Yang poin 3, yaitu supaya kita tidak ketinggalan materi. Kalau kesepakatan itu lebih rinci dan detail. Kesepakatan kelas ini konkret dan lebih mirip kepada peraturan. Itu hampir mirip dengan peraturan. Keyakinan oh, ini. Isi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Sedangkan peraturan adalah sesuatu yang dibuat oleh sekolah atau guru dan harus ditaati oleh murid.
Itu bedanya antara kesepakatan, keyakinan, dan peraturan. Untuk saat ini kita diharapkan pada posisi yaitu keyakinan. Misalnya jika ada teman yang ngobrol atau teman yang mengajak berbicara, itu merupakan contoh kesepakatan konkret. Nah, sedangkan kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak dan berisi nilai-nilai kebajikan secara universal. Misalnya, guru menjelaskan gak boleh ngobrol, gak boleh rame. Jika dikerucutkan tidak boleh ngobrol, tidak boleh rame, itu menjadi suatu keyakinan kelas, yaitu namanya yaitu saling menghormati atau menghormati guru. Itu bahasanya di dalam keyakinan kelas. Dalam kesepakatan tidak boleh berbicara ketika guru menerangkan, tidak boleh ngobrol. Jika dikerucutkan menjadi suatu keyakinan, maka ini tadi disimpulkan menjadi satu, yaitu namanya menghormati guru. Seperti itu. Kesepakatan kelas, contoh keyakinan dan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas, mendengarkan ketika guru atau teman berbicara. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Yang ketiga, mengangkat tangan jika berpendapat. Sedangkan yang keempat, meminta izin jika keluar kelas. Ini kalau kesepakatan kelas. Jika keyakinan kelas itu dikerucutkan jadi satu menjadi yaitu menghormati diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah saling menyayangi, disiplin, tanggung jawab, dan menghargai teman. Ini semua kreasi dari Bapak Ibu semua. Saya hanya memberi contoh seperti ilmu yang selama ini saya peroleh dari pendidikan saya. Nah, kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu langkah-langkah dari membuat keyakinan kelas adalah membuka kesempatan untuk semua murid untuk menyampaikan masukannya mengenai keyakinan kelas yang perlu disepakati. Langkah kedua yaitu menuliskan pendapat murid mengenai keyakinan kelas yang akan diterapkan di papan tulis. Sedangkan yang ketiga adalah mengelompokkan keyakinan kelas yang sejenis dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Negatif di sini misalnya dilarang rame atau itu dihapus dilarangnya dengan menggunakan kalimat yang lebih baik tadi. Dan yang keempat adalah tinjau keyakinan kelas yang sudah semua tadi dari keyakinan kelas itu. Yang keenam adalah siswa dan yang terakhir adalah ditempel, dipajang di tempat yang sudah dilihat jelas dan melaksanakan keyakinan tersebut. Maaf, terakhirnya ini segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan. Jadi intinya di sini segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab. Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid itu adalah aspek motivasi intrinsik yang ada pada diri anak
Segitiga restitusi yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses kesadaran. Misalnya berbuat salah itu wajar. Ibu bapak juga pernah kok melakukan seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kemudian tapi ibu di sini akan mencari solusi dari permasalahan kamu. Kemudian terakhir adalah kamu berhak merasa begitu. Itu adalah contoh dari menstabilkan identitas. Hal yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku satu contohnya adalah kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Kamu melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Misalnya kamu bisa saja bertindak lebih gegabah daripada ini. Jika menanyakan keyakinan Dinda yang terakhir, yaitu berdasarkan prinsip semangatkan keyakinan itu dengan tindakan yang salah dan kesediaannya untuk memperbaiki masalah yang ada. Contohnya kata-katanya adalah nilai-nilai yang telah kita sepakati seperti apa? Seperti apa menurut kamu gambaran kelas idola bagi kamu? Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu contoh menanyakan saya. Berikut contoh video saya, nggak tahu itu benar atau enggak ya, ini ada seperti ini itu. Dalam melakukan transaksi, makanya kalian berdua bertengkar. Menurut kalian, apakah tindakan itu dibenarkan kalian itu bertengkar? Berarti itu salah ya? Baiklah, anak-anak